ولله صلى الله عليه وسلم الحجتان فيها بعد الصلاة ركعتين أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi muhkami kitabihi wa ma nursil bil ayati illa takhwifan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali khutbah ini khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta manfaat dan mudarat. Jika kita memohon turunnya rahmat dan berkah, maka permohonan itu haruslah kita iringi dengan takwa. Dan jika kita berdoa agar dijauhkan dari wabah dan musibah, maka doa itu haruslah kita sertai dengan takwa. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan menjadikan baginya jalan keluar dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam di tanah air hari ini dipertemukan dengan kejadian langka, yakni gerhana matahari hibrida. Peristiwa ini semakin bermakna lantaran terjadi di bulan Ramadan. Dengan demikian tentu terdapat penekanan khusus bahwa setiap kejadian di alam raya ini tentu saja tidaklah sia-sia. Kalau umat Islam melakukan pertemuan secara sama, gerhana matahari hibrida tentu saja memberikan pesan penting bagi kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah dua di antara sekian banyak kejadian yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan cahaya matahari dan bulan padam, sebagaimana untuk menjadikan matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,
bahwa pada masa Rasulullah SAW terjadi gerhana matahari. Lantas Nabi bersegera menuju masjid lalu sholat khusuf bersama para sahabatnya. Kemudian beliau menyampaikan khutbah. Di antara yang beliau sampaikan dalam khutbah itu adalah Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fafza'u ila shalah. Artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya tidak akan mengalami gerhana dengan sebab mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat terjadinya gerhana matahari dan bulan, maka bersegeralah melakukan sholat. Nabi juga menyampaikan walakinnahuma ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadahu. Gerhana matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengan keduanya ia menakut-nakuti dan memperingatkan hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa hikmah utama dari gerhana adalah peringatan bagi para hamba agar menjauhi seluruh kemaksiatan dan bersegera melakukan berbagai kebaikan seperti sholat, banyak berdoa, banyak berzikir, bersedekah dan lain sebagainya. Terjadinya gerhana juga merupakan peringatan bagi kita semua agar segera melakukan taubat dengan taubatan nasuha dari semua dosa dan kemaksiatan. Begitu pula terjadinya musibah yang lain, merebaknya berbagai wabah dan musibah-musibah yang lain, semuanya adalah peringatan bagi para hamba agar menjauhi kemaksiatan dan bersegera untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti dan memberi peringatan. Kaum muslimin rahimakumullah, taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi seluruh rukun taubat, yaitu menyesal, meninggalkan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa yang pernah ia lakukan. Jika dosa itu berkaitan dengan meninggalkan kewajiban seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, maka tobatnya ditambah dengan mengqadha sholat dan puasa yang pernah ditinggalkan. Dan jika dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, maka tobatnya ditambah dengan meminta maaf serta mengembalikan harta yang ia ambil tanpa hak atau meminta kerelaan darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai seluruh kaum beriman, agar kalian beruntung. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu ketika ada orang kehilangan unta tunggangannya di padang yang luas, yang sangat sepi. Padahal di situ terdapat perbekalan makan dan minum. Makan dan minum itu ia butuhkan sebagai bekal. Demikian pula ia butuhkan unta tunggangannya untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Setelah berusaha mencari-cari, akhirnya ia putus asa karena tidak berhasil menemukannya.
Di tengah kelelahan, ia berjalan menuju pohon untuk berteduh, tidur-tiduran. Ia sudah putus asa untuk mendapatkan lagi unta tunggangannya sekaligus perbekalannya. Di tengah keputusasaannya itulah tiba-tiba unta tunggangannya itu mendatangi beliau. Tanpa menunggu lama, ia langsung pegang tali kendalinya dengan kebahagiaan yang sangat, dengan kebahagiaan yang tak terkira. Saking bahagianya, saking senangnya, tanpa sadar ia berujar, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ia tak sadar ucapannya itu ucapan yang terbalik dan keliru. Kaum muslimin rahimahumullah. Nah, gambaran kebahagiaan yang tidak terkira itu sampai-sampai lepas kendali mengucapkan perkataan yang sangat keliru saking bahagianya. Itu belum seberapa bila dibandingkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang mau bertobat dari dosa-dosanya. Demikian kisah ini terekam dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita gunakan bulan Ramadan ini sebagai momentum pertaubatan kita dari dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi adil wafa. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin adil wa amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal baghya wasyuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'alna min ibadika as-shalihin minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.